Shalom guys, kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya penebus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maukah saudara dosamu diampuni? Maukah saudara menerima hidup yang kekal? Hanya satu jalannya. Terimalah Yesus Kristus dalam hidupmu. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib untuk menanggung setiap dosa orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi dia juga telah bangkit dari kematian, bahkan telah naik ke surga, menyiapkan tempat bagi orang yang percaya. Percayalah, maka engkau akan diselamatkan. Puji Tuhan, kabar gembira yang akan saya sampaikan kepada saudara. Apa tujuan saya memberikan atau menyampaikan informasi ini kepada saudara sekalian? Saya mau dengan saudara menyaksikan informasi ini, saudara luangkan waktu di akhir video untuk berdoa untuk para penginjil, para misionari yang sedang menyebarkan Injil di pelosok bumi atau dunia ini. Bahkan saat ini Arab Saudi, Timur Tengah sedang dilawat oleh Tuhan. Di sana boleh dikatakan bahwa daerah yang sangat keras, sangat sulit. Di sana daerah yang mayoritas saudara kita orang Muslim. Tetapi pekerjaan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Kalau dia sudah bekerja, maka tidak akan ada satupun yang dapat menahannya. 94 mantan Muslim dibaptis di Laut Arab dengan seruan dan tangisan sukacita. Saksikan video ini sampai tuntas. Semoga ini memberikan semangat kepada saudara untuk tetap mengabarkan Injil. Apapun situasinya, tugas kita sampaikan Injil. Soal orang percaya dengan tidak percaya itu urusan mereka dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah jamah, maka mereka pasti akan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat menyaksikan dan luangkan waktumu untuk berdoa bagi para penginjil, para hamba-hamba Tuhan, bagi para orang-orang yang sedang bertobat menerima Yesus Kristus. Doakan supaya mereka tetap kuat dalam Tuhan dan Injil terus diberitakan dan nama Yesus Kristus terus dipermuliakan. Selamat menyaksikan. Saya mengambil artikel ini dari Kristiani.news. Saya sangat merekomendasikan supaya saudaraku yang umat Kristen ataupun yang tidak beragama Kristen, kalau saudara pengen mendalami tentang kekristenan, saudara juga bisa membaca artikel-artikel yang ada di Kristiani.news ini, karena artikelnya sangat bagus dan sangat menguatkan. Dan ini salah satu berita yang dimuat, yaitu tentang 94 mantan Muslim dibaptis di Laut Arab dengan seruan dan tangisan sukacita. Wow. Dengan membaca artikel-artikel begini, kita bisa mengetahui perkembangan-perkembangan yang ada di belahan dunia ini Ternyata begitu banyak jiwa yang sedang berdatangan kepada Kristus saat ini. Dilanda dengan pertobatan yang luar biasa. Ini berita lengkapnya, guys. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Di dalam Matius 9 ayat 37-38. Penuaian besar sedang berlangsung dan Tuhan sedang menyelamatkan bangsa-bangsa demi namanya sendiri. Dari Iran hingga Cina, kebangunan rohani besar terjadi dari Bangladesh hingga Tibet, hingga ke desa-desa terpencil di India. Orang-orang sedang diselamatkan dari Nigeria sampai Uganda,
ke Aljazair, ke Mesir, ke Afrika Selatan dan lain-lain ya. Ya puji Tuhan. Timur Tengah juga sedang dilawat oleh Tuhan saat-saat ini ya. Pekerjaan Tuhan sedang berlangsung. Pria dan wanita, pria berseragam dan tidak berseragam. Sekaranglah waktunya. Perhatikanlah, sekarang adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. 2 Korintus 6 ayat 2 ya. Kalau Tuhan sudah bekerja, bahkan di daerah-daerah yang begitu keras, di daerah-daerah yang minoritas, di daerah-daerah di mana Kristen sering dianiaya, ya, di sana pun akan terjadi pertobatan karena tidak ada yang bisa melawan kuasa Tuhan. Kekristenan itu semakin dihambat, semakin merambat. Ya, tugas kita berdoa, sampaikan firman, sampaikan Injil. Soal percaya dan tidak percaya itu urusan mereka dengan Tuhan. Tetapi tugas kita sampaikan Injil. Dan ini sudah terbukti di negara-negara yang minoritas kekristenan, di negara-negara yang kekristenan dianiaya, sekarang terjadi penuaian jiwa yang luar biasa. Pekerjaan Tuhan dahsyat. Negara-negara Arab tidak dikecualikan dari kebangkitan besar ini. Wow, saudara. Bahkan negara-negara Arab juga ya. Negara-negara yang minoritas ya, yang menggunakan hukum syariat sekalipun tidak bisa membatasi kuasa Tuhan bekerja. Walaupun mereka berusaha untuk menjelek-jelekan tentang kekristenan, menghina tentang ketuhanan Yesus ya. Walaupun mereka berusaha untuk memfitnah bahwa kitab suci Alkitab itu sudah dipalsukan, tetapi tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Wow, siapa yang mau melawan Allah yang Maha Kuasa itu? Tidak ada yang bisa ya. Atas rahmat Tuhan, beberapa pendeta Timur Tengah di Gereja Injil Assembly of Loving God ALG untuk Timur Tengah membaptis 94 mantan muslim di Laut Arab awal kemarin pagi. Wow, 94 yang meninggalkan agama mereka, agama Islam, dan mereka mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, pekerjaan Tuhan luar biasa. Semua pendeta dan para orang yang percaya telah berpuasa dan berdoa untuk bimbingan dan perlindungan Tuhan selama 3 hari menjelang kebaktian. Berjalan 72 jam tanpa makanan atau minuman. Mereka berpesta hanya dengan firman Tuhan. Wah, bayangkan 72 jam tanpa makanan atau minuman. Ya, ini ibaratnya ya mereka berpuasa begitu ya, tidak makan minum, tapi mereka tetap kuat karena mereka dikenyangkan oleh firman Tuhan. Ada sukacita yang besar yang mereka alami ketika mereka mendengarkan firman Allah. Pagi-pagi kemarin mereka melakukan perjalanan dengan 6 bus ke pantai Laut Arab. Tuhan memberkati mereka dengan menyediakan para mantan Kristen, evangelis atau penginjil sebagai pengemudi. Semua berjanji untuk merahasiakan perjalanan dan pembaptisan untuk keselamatan para orang percaya dan gereja. Ya, berarti perjalanan ini dirahasiakan karena kalau ketahuan ini bisa-bisa mereka dihukum gantung, hukum mati. Tetapi ini mereka rahasiakan ya, karena kerajaan Arab itu sangat ketat. Tetapi perhatikan, walaupun mereka ketat, cara Tuhan dahsyat untuk menolong menyelamatkan orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Laut telah bergejolak dengan keras sejak malam sebelumnya, membangkitkan rasa takut pada beberapa dari mereka untuk dibaptis. Bagaimana mereka bisa dengan selamat masuk dengan gelombang besar yang menerjang? Wow, ini kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sebelum memulai kebaktian, semua bergandengan tangan ketika para pendeta memimpin doa. Begitu mereka selesai, laut menjadi tenang. Wow, padahal ombak besar. Ketika mereka berdoa, laut menjadi tenang. Ombak benar-benar redah. Orang-orang memandang dengan kagum melihat cahaya yang tidak bisa diatasi.
Para pendeta dan calon baptis mendekati pantai memuji Sang Pencipta dan Juru Selamat. Ketika mereka melanjutkan upacara, Roh Kudus bergerak dengan kuat di antara mereka. Wow, luar biasa. Mujizat Tuhan dinyatakan. Ya, yang ombak, tiba-tiba ombak itu menjadi tenang. Ya, ini karena kuasa Tuhan. Ketika semua telah kembali ke pantai setelah pembaptisan dan doa berakhir, ya, doa terakhir berakhir, gelombang raksasa mulai ya membesar dan menerjang lagi. Sepertinya muncul secara misterius cahaya dari atas laut juga menghilang. Wow, luar biasa ya. Setelah acara pembaptisan, tiba-tiba gelombang datang ya menerjang laut itu. Tetapi semua mereka selamat dan telah selesai melakukan pembaptisan. Kembali ke gereja, mereka dengan penuh sukacita, para orang percaya merayakan perjamuan terakhir Tuhan dan setelah itu berbuka puasa. Kita tahu tanpa keraguan bahwa perlindungan dan perhatian Tuhan membimbing dan menjaga anak-anaknya seperti anak-anak kesayangannya saat doa puasa mereka ditambahkan ke doa-doa mitra doa kami, bergerak dan terus menggerakkan surga, sebuah misteri besar. Kita semua akan tahu jawabannya satu hari nanti. Terima kasih atas semua doa dan dukungan Anda. Mohon terus berdoa bagi mereka yang baru dibaptis dan keluarga mereka. Tolong doakan juga untuk semua pemimpin, orang-orang percaya dan pelayanan Alkitab untuk Timur Tengah secara keseluruhan atas tugas besar yang memenangkan setiap muslim menjadi umat Yesus Kristus apapun resikonya. Sumber Bible for Might Est. Wah.